Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Rezbani, NIM 111711323, kelas 11 6A14, jurusan Sistem Informasi Akuntansi, Fakultas Teknik dan Informatika dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika, PSDKU Karawang. Langsung saja, pendahuluan ada latar belakang. CV Duta Jaya Karawang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan akuarium. Dalam pendapatan penjualan akuarium pada perusahaan tersebut dari bulan ke bulan menurun dikarenakan sering terjadinya keterlambatan pada sistem produksi dan pencatatan transaksi penjualan serta dalam penyimpanan arsip dokumen masih belum tersusun dengan rapi. Hal ini mengakibatkan pengelolaan pendapatan perusahaan sering mengalami kerugian dan tidak stabilan untuk mencapai target yang telah perusahaan tetapkan serta kurang efisien, sehingga laporan penjualan yang dihasilkan tidak sesuai. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Yang pertama, membantu perusahaan dalam mengatasi kesalahan pencatatan dan pengelolaan data penjualan sehingga memperkecil kesalahan tersebut. Yang kedua, mempermudah proses dalam pengelolaan dan penyimpanan data penjualan pada CV Duta Jaya Karawang, sehingga dapat menghasilkan laporan yang lebih tepat dan akurat. Yang ketiga, menerapkan ilmu pengetahuan yang diterima penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Bina Sarana Informatika. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian dalam pengumpulan data yang digunakan diantaranya: yang pertama, metode pengamatan atau observasi. Yang kedua, metode wawancara atau interview. Yang ketiga, metode kepustakaan. Selanjutnya, ruang lingkup. Agar pembahasan tugas akhir ini tidak terlalu luas dan mudah dipahami, maka penulis memberi batasan ruang lingkup permasalahan yang ada hanya pada sistem informasi akuntansi pengelolaan pendapatan pada CV Duta Jaya Karawang, meliputi penerimaan pesanan penjualan, proses penerimaan kas, setelah itu dilakukan proses pengiriman barang, proses pembuatan jurnal, serta laporan seluruh jurnal, pencatatan laporan penjualan, lalu dibuatnya laporan laba rugi. Di sini ada landasan teori. Konsep dasar sistem. Sistem informasi akuntansi, sistem informasi akuntansi, sistem informasi akuntansi, pendapatan, dan database. Ada juga peralatan pendukung atau tool system. Pertama, UML. Yang kedua, Entity Relationship Diagram atau ERD. Yang ketiga, Logical Record Structure atau yang disebut dengan LRS. Yang keempat, User Interface. Yang kelima, Code Generation. Dan di sini juga ada sejarah perusahaan. CV Duta Jaya Karawang sudah berjalan kurang lebih 25 tahun. Berdiri sejak tahun 1995 hingga saat ini yang didirikan oleh Bapak Haji Asep Wahyudin. CV Duta Jaya Karawang memiliki beberapa cabang di Kota Karawang, salah satunya yang beralamat di Dusun Sukamaju nomor 12, Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, yang merupakan perusahaan bergerak di bidang akuarium. Di sini ada struktur organisasi. Direktur Haji Asep Wahyudin, Operasional Manajer Ali Mutakir SM. Dan ada jajaran-jajaran staf. Yang pertama ada staf administrasi keuangan Dea Widya Solehah. Yang kedua staf administrasi Kamaludin Wahyudin. Yang ketiga staf operasional Agus Erna. Dan yang terakhir ada staf gudang yaitu Yaya Sutaria. Activity diagram sistem berjalan. Yang pertama, proses pemesanan barang. Yang kedua, proses pembayaran dan pengiriman barang. Yang ketiga, proses pembuatan laporan penjualan. Yang pertama, proses pemesanan barang. Pelanggan melakukan pemesanan dan admin akan mencatat dan juga admin akan mengecek stok. Apabila tidak ada, admin akan masuk ke pemasok dan pemasok akan menerima pemesanan dan akan dibuatkan faktur dan pemasok akan mengirimkan barang dan faktur, lalu staf gudang akan menerima barang dan faktur. Ketika barang ada, pelanggan akan menerima nota. Yang kedua, proses pembayaran dan pengiriman barang. Pelanggan melakukan pembayaran
admin akan mengkonfirmasi pembayaran dan membuat nota dan menyiapkan barang. Lalu staf gudang mengkonfirmasi dan melakukan pengiriman barang, dan pelanggan akan menerima barang dan nota. Yang ketiga, proses pembuatan laporan penjualan. Admin membuat laporan penjualan dan direktur akan menerima laporan penjualan dan menandatangani laporan penjualan. Dan admin menerima laporan yang sudah ditandatangani. Di sini juga ada dokumen masukan dan dokumen keluaran. Dokumen masukan ada faktur pembelian, ada surat tanda terima barang. Dan di dokumen keluaran ada nota penjualan dan surat jalan. Adapun permasalahan pokok. Yang pertama, permasalahan dalam pembuatan transaksi per bulan menimbulkan sulitnya membuat rekapitulasi keuangan sehingga pada saat perhitungan pendapatan juga tidak konsisten. Yang kedua, sulitnya dalam pencarian data karena penyimpanan data yang masih belum rapi, serta keamanan data yang kurang terjamin, sehingga mengalami pencampuran data dan memakan waktu yang lama. Dan pemecahan masalahnya, yang pertama, membuat usulan sebuah aplikasi sistem informasi akuntansi pengolahan pendapatan berbasis objek menggunakan aplikasi Visual Basic Net atau lebih dikenal dengan FBNet, sehingga sebagai solusi dalam proses pengolahan pendapatan pada Cipuduta Jaya Karawang agar lebih efektif dan akurat. Yang kedua, apabila sudah menggunakan aplikasi, peningkatkan proses kerja lebih efektif serta dalam pencarian data menjadi lebih mudah dan lebih cepat sehingga keamanan data juga terjamin. Di sini ada use case diagram. Yang pertama halaman admin, yang kedua halaman user. Admin melakukan login, lalu masuk ke dalam menu utama. Ada 3 file yaitu file master, transaksi, dan laporan. Ketika admin masuk ke file master dan akan muncul pilih data admin, pilih data akun, pilih data barang, dan pilih data pelanggan. Ketika admin masuk ke file transaksi, ada pilih data penjualan dan pilih jurnal. Dan yang terakhir ada pilih laporan, yaitu pilih laporan jurnal dan pilih laporan penjualan. Dan yang kedua halaman user. User login dan masuk ke dalam menu utama. Ada 3 juga, yaitu pilih master, pilih transaksi, dan pilih laporan. Ketika user masuk ke master, akan muncul pilih data akun, pilih data barang, dan pilih data pelanggan. Yang kedua, pilih transaksi, akan muncul pilih data penjualan dan pilih jurnal. Dan yang terakhir, pilih laporan, akan muncul pilih laporan jurnal dan pilih laporan penjualan. Di sini ada Entity Relationship Diagram atau RRD. Dan di sampingnya ada Logical Record Structure atau disebut dengan LRS. Pelanggan melakukan jual atau pemesanan. Admin memproses jual atau pemesanan. Jual atau pemesanan mempunyai detail jual dan mendapatkan barang. Jual atau pemesanan mendapatkan jurnal. Jurnal mempunyai detail jurnal. Detail jurnal mempunyai akun. Dan ini gambaran dalam bentuk LRS. Di sini ada sekuensi diagram form penjualan. Admin dan user buka form, lalu pilih kode pelanggan, input kode barang, input jumlah barang, input pembayaran, lalu klik simpan. Dan akan muncul validasi. Jika ya, input data berhasil, apakah ingin cetak nota, lalu klik simpan. Jika tidak, input data gagal, transaksi tidak ada, silahkan lakukan transaksi terlebih dahulu, klik batal. Dan ini kesimpulan. Yang pertama, pendapatan penjualan akuarium dari bulan ke bulan menurun dikarenakan sering terjadinya keterlambatan pada sistem produksi serta pencatatan transaksi penjualan yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan menjadi tidak stabil sehingga laporan penjualan yang dihasilkan tidak sesuai. Yang kedua, penyimpanan arsip dokumen masih belum tersusun dengan rapi serta keamanan data yang belum terjamin sehingga sering terjadinya kehilangan data. Yang ketiga,
Dengan permasalahan yang ada dalam sistem pengelolaan pendapatan menyebabkan informasi yang dihasilkan menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, penulis memberikan usulan sistem informasi akuntansi pengelolaan pendapatan berbasis objek menggunakan Visual Basic Net atau lebih dikenal dengan VBNet. Saran yang pertama, perancangan sistem pengelolaan pendapatan pada CV Duta Jaya Karawang ini sangat diperlukan untuk membantu proses pengelolaan pendapatan pada CV Duta Jaya Karawang yang masih kurang efisien untuk dibutuhkan. Sistem informasi akuntansi pengelolaan pendapatan sebagai penanganan agar proses pengelolaan pendapatan lebih baik dan memudahkan kinerja pegawai. Yang kedua, mengingat pentingnya data yang tersimpan, maka sebaiknya perlu membuat file duplikat atau backup agar jika komputer mengalami kerusakan tidak akan kehilangan data, sehingga tidak menghambat kegiatan tersebut. Yang ketiga, pemeliharaan terhadap perangkat keras atau hardware, serta perangkat lunak atau software komputer harus dilakukan secara rutin agar program yang terdapat pada harddisk tidak akan terkena virus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.